Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Sebelumnya saya sangat minta maaf ya Mang, karena kemarin saya sibuk banget jadi nggak sempat bikin konten. Tapi karena banyak dari kalian yang mau minta terusin season 6, jadi langsung kita gas cepat aja nih Mang, biar nggak ketinggalan sama yang lain. Chapternya nggak dipotong-potong kok, hanya saja saya percepat saja. Oke, semoga Mamang mengerti. Judul chapter 1-2. Setelah ending season 5 chapter 183 kemarin, hari ini kita akan dibawa ke season 6 chapter 1 nih Mang. Setelah kematian Kaisar Disitian yang sampai saat ini masih di alam baka, Guanyin kini menjadi penjaga keseimbangan istana. Sedangkan Gautama hanya terdiam di kamar dan lebih banyak membaca buku. Setelah berhasil mengembalikan api abadi, apakah hari-hari damai akan terus berlanjut? Enggak, Pergusel, karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Terlihat di sini awan yang berwarna merah seperti api dan lonceng bergema di langit. Guru Tang pergi ke barat 2 kali untuk keadilan. Guru Tang sama sekali bukan jenderal ataupun dewa, tapi Guru Tang bisa menaiki langit dengan tangga. Guru Tang adalah seorang guru di perjalanan ke barat. Kini Guru Tang akan pergi ke langit menaiki tangga. Tiba-tiba terlihatlah Wukong yang terluka jatuh dari langit. Guru Tang yang melihat itu pun terkejut karena Wukong telah terluka. Guru Tang terus menaiki lebih cepat untuk melihat keadaan di atas. Dan di sini terlihat juga Wujing dan Cupatka yang terjatuh dari atas langit. Guru Tang melihat kelopak bunga yang hanya dimiliki oleh Guanyin. Guru Tang pun langsung terus berlari tanpa memperdulikan apapun hingga Guru Tang sampailah ke langit. Melihat lautan awan di depannya diwarnai merah dengan darah tentara yang jatuh ditumpuk seperti gunung. Kini, Guru Tang telah berhasil menemukan orang yang membunuh para mayat yang bergeretakan itu. Dia adalah Guanyin. Guanyin mengatakan bahwa dirinya sudah lama menunggu Guru Tang. Guru Tang mengatakan siapapun yang ingin datang pada akhirnya akan datang. Dan mereka yang ingin bertarung pasti akan bertarung. Saat Guru Tang bersiap untuk bertarung, muncullah para muridnya di belakang Guru Tang dan bersiap untuk membantu. Demi masyarakat, Guru Tang harus membunuh Guanyin hari ini. Kalian ngerti nggak sih, kenapa tiba-tiba chapternya jadi nggak nyambung? Oke, kita akan dibawa flashback ke 2 tahun sebelumnya. Di Istana Langit, Gautama merasakan ada hal yang aneh. Fenomena astronomi tiba-tiba berubah. Gautama juga bertanya-tanya apakah misteri di balik semua ini. Tercatat dalam buku kuno Api Langit, jika bencana seperti ini turun ke dunia, itu akan membawa bencana yang tak terbayangkan dan kita akan dialihkan ke bumi. Di sini terlihat ada bapak-bapak yang sedang santai bersandar di bawah pohon dan ada adik kecil juga yang sedang bermain. Ibu dari anak-anak itu mengatakan bahwa sudah waktunya untuk makan malam. Anak-anak pun senang karena dia sudah menunggunya terlalu lama dan bapak yang sedang bersantai di bawah pohon pun berlari untuk ikut makan malam. Tapi tiba-tiba rumah telah hancur. Sontak bapak dan anak-anak itu pun terkejut dan terlihatlah di sini seekor naga hitam yang menerobos dari dalam tanah keluar. Dan naga itu pun langsung mengamuk. Bapak itu pun berteriak untuk minta tolong karena telah dikejar oleh naga hitam. Orang yang menyaksikan itu pun bingung apa yang telah terjadi. Kedatangan naga ini telah membabi buta para manusia sehingga tibalah seorang yang meraih tanduk naga hitam dan langsung menginjak kepala naga itu. Dia adalah sang raja naga baru, yaitu Ause. Ause mengatakan agar naga itu berhenti, tapi dengan tatapan mata naga itu memancarkan bahwa dia ingin sekali melawan Ause. Ause pun berteriak bahwa dirinya adalah sang raja naga dan Ause langsung menghantamkan naga itu ke tanah. Ause mengatakan bahwa raja naga memerintahkan untuk tenang. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan jika terus bermain-main, hingga naga hitam itu pun menjadi tenang. Saat Ause sudah mulai tenang juga, tiba-tiba Ause diprank oleh naga. Naga itu langsung menghantamkan Ause dengan ekornya, hingga Ause pun terluka dan mengeluarkan bercak darah dari mulutnya. Naga itu meninggalkan Ause dan langsung mencari mangsa lain, dan dia berhasil memakan 1 orang.
Ause yang menyaksikan itu pun sedikit kesal dan menyuruh naga hitam itu untuk berhenti. Naga hitam itu mengatakan kepada Ause bahwa Ause juga suka membunuh untuk kesenangan dirinya. Ause pun mengakui bahwa itu adalah kesalahan dan naga tidak berhak untuk menyakiti siapapun. Ause juga mengatakan agar naga hitam itu percaya bahwa semuanya adalah keluarga. Tidak bisa diselesaikan oleh Raja Naga. Dan Ause mencoba untuk menenangkan naga hitam itu. Dan naga hitam itu pun memudar dan kini telah menjadi bocil naga. Bocil mengatakan bahwa dirinya telah banyak membunuh orang. Bocil itu juga mengatakan bahwa dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ause mengatakan bahwa itu semua sudah terjadi. Jadi jangan mengkhawatirkan soal itu lagi. Bocil itu mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melakukannya karena jika dirinya tidak membunuh orang, jantungnya akan berdetak kencang. Ause terus mencoba untuk menenangkan bocil naga itu dan tiba-tiba mengeluarkan hawa yang merah dari tubuhnya. Ause yang menyaksikan itu pun sedikit terkejut hingga bocil itu pun lenyap dan kita akan dialihkan ke rombongan Guru Tang. Di sini terlihat Bailang yang berteriak kepada gurunya agar cepat keluar. Bailang mengatakan bahwa dirinya telah menemukan anak naga yang terluka parah dan tampaknya umurnya kurang dari 10 tahun. Saat Guru Tang melihat bocah itu, dia memiliki ekor naga yang telah patah dan membusuk. Sedangkan Cupat Kai dan Wujing mengatakan bahwa apakah yang terjadi pada anak itu? Guru Tang pun langsung berteriak untuk pergi dan memeriksa keadaan di luar. Benar saja, ternyata banyak naga hitam yang telah keluar di angkasa. Dia pun tidak tahu apa yang telah terjadi. Ketika semua orang keluar dari penginapan, mereka hanya mendengar tangisan yang tidak ada habisnya. Dan ini sungguh malam yang aneh. Sekelompok naga hitam bergerak ke istana surga. Guru Tang bingung apa yang telah terjadi. Semua kedamaian telah berlalu. Fenomena langit telah berubah. Naga mengalami peristiwa besar. Dan ketika bencana datang, tidak ada yang sanggup menghindar. Dan kita akan masuk ke chapter 2 nih, Mang. Para naga hitam yang keluar di dalam perut bumi langsung menuju ke istana surga. Naga-naga itu menjerit kesakitan, merentankan gigi dan cakar mereka keluar dari awan dan muncul di langit. Semua yang menyaksikan itu terkejut dan berteriak minta tolong. Di sini terlihat Yutao, si pencatat sejarah surga, merasa heran kenapa naga muncul untuk berbuat jahat. Yutao berlari untuk menyelamatkan diri masing-masing. Ini adalah sebuah keanehan yang belum pernah terjadi. Semua merah, tapi istana dibakar oleh api hitam. Itu adalah warna benda yang terbakar, bukanlah asap. Yutao tidak pernah mendengar karena naga memiliki dendam mendalam. Dan semburan api itu pun berwarna hitam. Dan Yutao sebagai pencatat sejarah surga wajib menulisnya sebelum dia lupa. Saat Yutao sedang berlari sambil mencatatnya, tiba-tiba menginjak batu kecil yang menyebabkan Yutao terpleset dan jatuh. Naga hitam itu pun tak segan-segan untuk memakan dewa. Yutao yang sehari-harinya hanya mencatat dan terus mencatat, tidak bisa melakukan apapun apalagi untuk berperang. Sambil memegang penanya, Yutao pun terlihat sudah pasrah bahwa hidupnya akan segera berakhir. Tapi tiba-tiba ada lambang Buddha emas yang langsung menghantam naga hitam itu. Dan Yutao pun di sini langsung ditarik oleh orang itu. Dia adalah Buddha Rulai. Buddha mengatakan bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa kelompok naga dapat dikelilingi oleh energi hitam? Bergerak 9 hari dengan kekuatan penghancur yang sangat besar. Dan Buddha harus membuat mereka semua tenang. Saat naga itu mencoba untuk memakan Buddha, prak! Tepat di leher naga hitam itu, Buddha melancarkan serangannya yang sangat kuat. Ketika naga pingsan terkena serangan, energi hitamnya menghilang dan kembali normal. Buddha berpikir apakah itu muncul karena dendam yang mendalam? Dan terlihat di sini naga-naga yang lain pun mengamuk dan Gautama berhasil menghentikan mereka semua. Gautama merasakan energi hitam di tubuh naga tidak bisa hilang. Dan tampaknya itu murni dari tubuhnya ketika menyatu. Dalam sehari, kesadarannya hilang. Dan kemudian seiring waktu berubah menjadi ganas. Dan di sini terlihat para prajurit yang berbondong-bondong datang meminta maaf kepada Gautama karena keterlambatannya datang. Dan di sini datanglah Ause. Ause mengatakan bahwa kekacauan yang telah dibuat oleh para naga, biarkan dirinya yang menyelesaikannya. Gautama mengatakan bahwa Tianzong dan naga selalu masa bodoh. Dan Ause harus bisa menjelaskan semuanya yang masuk akal tentang semua ini. Ause mengatakan bahwa dirinya juga tidak berdaya, tapi jika dirinya terlibat, dirinya akan bertanggung jawab.
Gautama yang mendengarkan perkataan Ause yang sampai menggetarkan hatinya akan menunggu Raja Ause menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu, dan Ause langsung mengeluarkan jurus naga emasnya. Oh iya, entah apa yang terjadi, sekarang Ause sudah bisa mengeluarkan naga emasnya tanpa dorongan emosi lebih atau support dari Xiaoyu. Kekuatan naga emas terkuat dari para naga lainnya. Naga gelap yang bersatu menyerang naga emas dan menekannya pun berhasil disapu bersih keluar dari istana oleh naga emas. Ause mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengendalikan wujud emasnya terlalu lama, dan Ause harus segera menyelesaikannya. Naga emas dengan cepat membawa naga gelap turun ke bumi. Di sini, Yutao menanyakan kepada Gautama bahwa ini adalah kejadian yang sangat aneh dan peristiwa besar saat ini, tapi para dewa langit, semua jenderal dan mata tiga tidak muncul. Yutao memang tidak buruk dalam pengamatannya, tapi pengamatannya itu masih agak meleset. Ada seseorang yang terlibat di belakangnya, tapi dia belum menampakkan diri. Penyerangan naga tersebut sebenarnya tidak menghormati langit. Gautama mengatakan apakah yang telah direncanakan hingga meracuni mereka semua. Dan kita akan dialihkan ke rombongan Tang Sanzang dulu nih, Mak. Terlihat di sini mereka yang sedang selfie. Bukan deh, itu adalah mata yang baru terbuka. Dan Guru Tang adalah orang pertama yang dilihatnya. Bocil naga yang telah ditemukan oleh Bailang kini telah tersadar. Bocil itu juga berterima kasih pada Guru Tang karena telah menyelamatkannya. Guru Tang mengatakan agar bocil naga itu jangan terlalu formal karena bocil itu baru saja pulih dari cedera yang sangat serius. Guru Tang menanyakan kepada bocil itu apa yang telah terjadi pada klan naga, kenapa mereka semua langsung pergi ke istana langit. Bocil itu mengatakan bahwa itu semua adalah kutukan. Semua yang mendengar perkataan bocil itu pun langsung terkejut terheran-heran. Bocil itu telah kehilangan kesadaran dan membabi buta dengan ganas. Bahkan dengan klannya sendiri. Guru Tang yang mendengarkan perkataan bocil itu merasakan bahwa itu seperti wabah yang aneh. Karena klan naga adalah salah satu dewa. Dan Guru Tang belum pernah mendengar tentang bencana ini. Dan di sini Bailang mengkhawatirkan keadaan Ause, apakah dia baik-baik saja atau tidak. Bailang mengatakan apakah wabah ini menyerang ke dunia dan para siluman. Guru Tang mengatakan bahwa itu memang wabah. Pasti ada cara untuk mengatasinya. Dan si Xingji season 6 chapter 1 dan 2 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya, Mang. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Mimin di sini pamit and bye-bye.